Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di materi ekonomi, di pembelajaran ekonomi bersama saya Ibu Siti Ramsyaini Ritonga. Ya, dan Ibu kelas 10. Hari ini kita masuk di materi selanjutnya tentang elastisitas harga penawaran. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ibu kelas 10, mengenai materi elastisitas harga penawaran, konsepnya sama dengan elastisitas harga permintaan. Ya. Hanya saja kembali kalau di penawaran kita tetap berpacu kepada hukum penawaran. Bila harga semakin naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin naik. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan apabila jumlah harga berubah sama. Itu juga yang dimaksud dengan elastisitas harga penawaran. Ya. Konsepnya sama dengan yang kemarin. Kita lanjut. Nih, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah untuk mengukur derajat kepekaan atau perubahan penawaran akibat perubahan harga. Seberapa peka, seberapa elastiskah barang tersebut apabila harga berubah? Seberapa banyakkah perubahan, persentase perubahan barang yang ditawarkan? Misalnya, seberapa banyakkah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan apabila harga naik? Atau seberapa banyakkah persentase jumlah barang yang akan turun apabila harga turun? Itu kita melihat ya, kepekaannya besarkah perubahannya, gitu dia. Menghitung koefisien elastisitas penawaran sama dengan menghitung koefisien elastisitas permintaan, yaitu dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga, atau ES. Ya, ES itu apa? Elastisitas supply. S-nya supply, artinya penawaran. Kalau permintaan apa? ED kan? Elastisitas demand. Maka ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Apa itu delta S? Sama dengan ya keterangannya koefisien elastisitas penawaran, delta P perubahan harga atau P2 dikurang P1, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q2 dikurang Q1, Q jumlah penawaran awal, dan P harga awal. Sama dengan rumus di permintaan ya. Nah, jenis-jenisnya juga ada. Yang pertama penawaran elastis. Ketika ES lebih besar dari 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastis lebih besar dari 1 bersifat elastis. Artinya perubahan penawaran lebih besar daripada persentase penambahan harga. Sangat elastis dia. Sedikit pun perubahan harga, misalnya sedikit pun harga naik, ya, tapi kenaikan jumlah barang yang ditawarkan itu sangat besar. Itu namanya elastis. Lebih besar jumlah persentase perubahan barang yang ditawarkan daripada persentase perubahan harganya. Contoh kasusnya, toko sepatu Sahabat mengalami kenaikan harga sepatu anak yang semula 15.000 turun menjadi 20.000. Ayo, berdasarkan hukum penawaran, bila harga turun maka akibat penurunan harga akibat penurunan harga jumlah penawaran naik. Oh,
kenaikan. Astagfirullah ya, saya juga bingung nih. Toko sepatu sahabat mengalami kenaikan. Saya salah baca. Kenaikan harga sepatu anak yang semula 15.000 naik menjadi 20.000. Akibat kenaikannya maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Awalnya 1.000 unit menjadi 400 unit. Ya, kenaikan jumlah barang sepatu yang ditawarkan. Maka berapa koefisien elastisitasnya? ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan delta Q-nya 4.000 unit dikurang 1.000 unit per delta P. P2 kurang P1, 20.000 dikurang 15.000. Dikali harga awalnya mana? P. 15.000 per jumlah barang yang ditawarkan pertama mana? 1.000 unit. Maka 4.000 dikurang 1.000, 3.000. 20.000 dikurang 15.000, 5.000. 15.000 dibagi 1.000, 15. Ya kan? Maka 0,6 dikali 15 sama dengan 9. 9 ES-nya lebih besar dari 1. Lihat, perhatikan kurvanya. Ya, kurva penawaran kan dari kiri bawah ke kanan atas. Gini ya. Gini ya kurva penawarannya. Nah, kita lihat. Perubahan harga yang sedikit ini lebih kecil kan bentuknya. Ya kan, sedikit aja. Tapi besar nih. Nih. Perubahan jumlah barang yang ditawarkan sangat besar. Sangat elastis berarti barang tersebut. Paham ya? Yang kedua, ketika penawaran inelastis, yaitu ES-nya lebih kecil dari 1. Penawaran yang mempunyai angka koefisien elastisitas kurang dari 1 atau ES kurang dari 1 ya, bersifat inelastis. Elastis itu sangat lentur, berarti tidak terlalu lentur atau tidak terlalu peka gitu ya. Artinya persentase perubahan harga lebih besar dari persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Lebih besar perubahan harganya daripada perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi ketika terjadi perubahan harga dalam jumlah besar, tidak diikuti dengan oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Besar nih, harga turun nih besar-besaran misalnya. Tetapi rupanya jumlah barang yang ditawarkan juga nggak terlalu besar penurunannya. Biasa aja, kecil gitu ya. Contoh kasus, di pasar tradisional harga jeruk lokal naik dari 6.000 menjadi 7.000 per kilo. Maka mengakibatkan penawaran jeruk lokal juga naik dari 6.500 menjadi 7.000. Perhitungan elastisitasnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q-nya harga 7.000 kilo unit ya, 7.000 kilo dikurang 6.500 per delta P 7.000 dikurang 6.000 dikali harga awal berapa? 6.000 per jumlah barang yang ditawarkan pertama 6.500. Maka 7.000 kurang 6.500 sama dengan 500. 7.000 dikurang 6.000 sama dengan 1.000 per 1.000 dikali 6.000 per 6.500 0,92 sama dengan 0,5 ya, 5.000 per 1.000 0,5 dikali 0,92 sama dengan 0,46. Lebih kecil dari 1 kan, 0,46. Oke. Sama dengan kita lihat kurvanya ya, bentuk kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Lihat. Lebih kecil perubahan jumlah barang ditawarkan daripada perubahan harga. Yang ketiga,
Penawaran elastis atau uniter. Penawaran elastis uniter atau ES sama dengan 1. Artinya penawaran yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1 bersifat elastis uniter, yakni persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Langsung ya masuk ke contoh. Oke, delta Q per delta P per delta dikali P per Q. Ya, 10.000 100 dikurang 10.000 per 20.000 dikurang 20.200 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 10.000 sama dengan 100 per 200 dikali 2. Ya, 20.000 dibagi 10.000 kan 2. Ini kita kurangin ya. Sama dengan hasilnya 1. Sama dengan 1. Sama dia perubahannya. Petikan kurvanya kan. Besarnya sama. Besar perubahan harga sama dengan besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, penawaran inelastis sempurna. Artinya, berapapun perubahan harga kan naik ini kan. Jumlah barang tawarkan tetap. Itu ES sama dengan 0. Itu inelastis sempurna. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Ya, penawaran elastis sempurna. Yaitu ketika tetap pun harganya di sini, tetapi akan mengakibatkan jumlah barang yang akan ditawarkan terus berubah, akan menaik. Ya. Yaitu ES sama dengan tidak terhingga. Penawaran elastis sempurna. Sama konsepnya dengan elastisitas harga permintaan ya. Baik, itu untuk materi kita elastisitas harga penawaran, maka sudah tuntas ya di elastisitas. Di jenis elastisitas yang pertama yaitu elastisitas harga. Elastisitas harga dibagi menjadi 2. Gini, jenis-jenis elastisitas ada 3 berdasarkan pengaruhnya. Faktor penyebabnya yang pertama, elastisitas harga, elastisitas pendapatan, elastisitas silang. Elastisitas harga dibagi menjadi 2, ada elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Tuntas ya di elastisitas harga. Pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Demikian materi hari ini, kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.